Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, puji Tuhan, ini merupakan Senin yang pertama, minggu yang pertama di bulan Desember, tanggal 2 Desember 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan sangat baik. Dia selalu pelihara Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Dipelihara sampai detik ini anugerah Tuhan. Biar selagi Tuhan berikan nafas, selagi hamba masih bernafas, aku mau melayani pekerjaan Tuhan. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Biar kita menjadi anak Tuhan, jangan menjadi anak Tuhan yang nganggur, tapi anak Tuhan yang produktif melayani pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, selagi hari siang mari kita bekerja, ada datang hari malam, Yohanes 9 ayat 4. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu mari kita memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di rumah tangga, dimanapun kita berada. Kita menjadi garam, menjadi terang, nama Tuhan dipermuliakan. Saya Pastor Yakub Ramaka menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 430. Ada banyak kerja, karena Rasul Paulus tidak pernah berhenti. Selagi Tuhan sudah panggil Rasul Paulus dipilih menjadi hamba Tuhan, dia terus memberitakan Injil Allah, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Meskipun Rasul Paulus banyak menghadapi tantangan yang dahsyat, nanti kita baca, tapi ada penyertaan Tuhan, ada besar upah di surga. Haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada banyak kerja kalau mau. Amin. Haleluya. Bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati di salib tebus dosa kita. Amin. Haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau kerja buat Tuhan Yesus. Bawa orang berdosa kepada Tuhan Yesus. Yesus mati di salib, ganti dosa kita semua. Amin. Haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau. Amin. Haleluya. Bawa orang berdosa, datanglah kepada Yesus. Dialah juru selamat kita yang sudah berkorban buat kita semua. Amin. Haleluya. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ayo melayani pekerjaan Tuhan, mencari banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus, agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Haleluya. Beritakan Injil Yesus kepada banyak jiwa-jiwa, supaya mereka bertobat, terima Yesus juru selamat. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan
Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Dari orang berdosa, bawalah kepada Yesus. Untuk Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Sucikan mulut kami Bapa, hati kami, pikiran kami, untuk kami baca firman-Mu malam hari ini. Dan kami percaya Kau hadir buat kami semua, diberkati Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampun. Layakan Bapa, berkenan kami hamba untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, begitu baik, yang sudah pelihara kita dari pagi, siang, sore, sampai malam sebelum kita berbaring tidur. Mari kita mencintai Yesus. Kita mau selalu akrab dengan Tuhan dan senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Janji Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Oh sungguh, saya tahu persis Bapak Ibu para hamba-hamba Tuhan bersama saya yang melakukan pekerjaan Tuhan terus, itu tidak sia-sia. Ada besar upah di sorga. Kita lakukan tanpa pamrih, kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Urapan Roh Kudus akan menyertai kita bersama, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan sorga. Seperti Rasul Paulus tidak pernah berhenti, selalu beritakan Injil kerajaan sorga. Injil Allah disampaikan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan. 2 Korintus pasal 11, puji Tuhan. Sekarang kita rutin banyak tiap malam baca perjanjian baru. Selalu saya ulang-ulangi saudara, jadi tidak bosan, supaya Bapak mungkin ada yang baru mendengar. Tiap malam baca perjanjian berurutan dari ayat 1 sampai 10, terus berikutnya besok 11 dan seterusnya. Pokoknya berurutan. Tiap malam perjanjian baru, besok pagi perjanjian lama, supaya firman Allah lengkap kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Puji Tuhan, yang lalu sudah selesai saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu saya langsung di atas 2 tahun itu. Di atas 2 tahun. Dan ini yang kedua kalinya kita mengulang kembali dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus pasal 11 dari ayat ke-7. Ini kan firman Tuhan. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Coba, Rasul Paulus selalu beritakan Injil Allah. Dia tanpa pamrih, bukan mencari uang. Tapi Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus, supaya banyak jiwa-jiwa mengenal akan kebenaran Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Demikian artinya buat kita semua melalui ayat ini. Mari Bapak Ibu sama. Rasul Paulus memberitakan Injil Allah. Bapak Ibu bersama saya sama-sama beritakan Injil tentang Yesus Kristus. Di tengah-tengah pekerjaan, di tetangga, dimanapun. Pokoknya jangan pernah mulut kita berhenti. Selalu katakan tentang Tuhan, supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Jemaat-jemaat lain telah ku rampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya ku dapat melayani kamu. Jadi Rasul Paulus mempelopori untuk mendapatkan tunjangan, ya, untuk memberikan belas kasihan kepada mereka di dalam keadaan kekurangan, ya. Dan ketika aku di dalam kekurangan, nah ini kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Mari kita saling menopang, saling berdoa. Kalau Bapak Ibu diberkati membantu para hamba Tuhan,
ya, atau membantu mereka dalam keadaan kekurangan. Ya, tidak mungkin kita akan kekurangan kalau makin banyak membantu, banyak kita diberkati. Amsal Sulaiman 11 ayat 25 dikatakan, siapa yang banyak memberi berkat, itu Tuhan akan berikan kelimpahan. Mari selagi Tuhan memberikan kesehatan, selagi Tuhan berikan kita berkat, salurkan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong, membantu mereka-mereka yang dalam keadaan kekurangan. Para hamba Tuhan, anak Tuhan banyak mereka dalam kekurangan. Perlu kita bantu, kita sudah diberkati untuk memberkati mereka. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku tidak akan dirintang oleh siapapun di daerah kaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk menjaga mereka mencari kesempatan. Guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Oh, ternyata palsu itu bukan hanya barang palsu, manusia juga palsu, nabi palsu, ya, ajaran palsu. Oleh itu mari kita senantiasa mau rajin baca Alkitab, rajin mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Tanya kepada hamba Tuhan supaya kita tidak disesatkan. Dan nomor satu, banyak bergumul dengan doa kepada Tuhan Yesus. Supaya jangan sampai ada ajaran-ajaran sesat, saudara ya. Banyak ajaran Kristen progresif lah. Ya banyak itu saya lihat ini, saudara ya. Kristen Science, banyak mereka menggunakan nama Kristen, tapi tidak berpadan dengan firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita nih karena ajaran palsu, rasul palsu di sini ya. Banyak yang pekerja curang. Karena banyak mereka itu mementingkan diri sini bukan kepentingan Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan ayat 14. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya pasti. Ya, kalau hal yang tidak berkenan itu, hal yang negatif, dusta, bohong, palsu, itu ada di pihaknya iblis. Tapi bagi kita adalah sumber kebenaran yang membawa kepada kehidupan kekal ya. Jadi tidak usah merenkan ada seperti malaikat saudara, tapi iblis itu. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal perbuatan mereka. Mereka pura-pura palsu ya, seolah menyatakan kebenaran padahal semua itu penuh kepalsuan. Takut kita kepada Tuhan ya. Terus kuulangi lagi, jangan ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh. Supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Kita jadi tidak boleh sombong, saudara ya. Tidak boleh jelek-jelekan orang bodoh, tidak boleh ya. Ya, tapi oleh itu mari kita saling belajar, saling melengkapi, saling menutupi, semua belajar. Enggak ada yang hebat, enggak ada yang paling pintar. Yang pintar satu Tuhan Yesus Kristus. Kita diciptakan sama Tuhan sama, adalah orang berdosa. Lebih bagus kita rendah hati, bodoh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat buat kita. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi Rasul Paulus tentunya menghadapi tantangan. Ya, banyak mereka menolak-nolak ajaran Rasul Paulus. Ya, sehingga merasa Rasul Paulus dibodoh-bodohin. Tapi nomor satu, kita punya Tuhan yang penting kita menyampaikan kebenaran. Dan kita bukan mencari uang, bukan mencari reputasi nama, tapi tujuan kita menyampaikan kebenaran. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena banyak orang bermegah secara duniawi, aku bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperambarkan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat rindu, dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa di dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tapi jika orang-orang lain berani membanggakan suatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerit lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali di dalam bayaman. Oh, luar biasa pelayan Rasul Paulus, saudara ya. Seringkali menghadapi bahaya maut, tapi saya percaya ada penyertaan Tuhan. Ya, walaupun berjalan di lembah gelap sekalipun, aku tidak takut bahaya. Karena batang tongkat gada Tuhan akan menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. 5 kali aku diseksa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 bulan. 3 kali aku dirah
1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah. Coba nih, perjuangan Rasul Paulus luar biasa. Dia betul cinta Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, tujuannya supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, oleh itu demikian kita para hamba Tuhan, Rasul Paulus sudah dipanggil sama Tuhan, sudah tidak ada lagi di dunia. Sekarang tinggal kita sebagai hamba Tuhan, termasuk saya. Tolong Mbak di dalam doa. Saya juga mendoakan Bapak Ibu. Bapak Ibu mendoakan para hamba Tuhan supaya ada kesehatian, bukan bentrok, bukan ribut, ya. Tapi kita rendah hati, saling menopang, saling mendoakan, saling memberikan nasihat, ya. Tujuan bukan mencari uang, tapi Tuhan mencari jiwa-jiwa supaya banyak orang bertobat datang kepada Tuhan. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, banyak di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Wah, luar biasa, saudara. Saya terus terang nggak ada apa-apanya dibanding Rasul Paulus, saudara, ya. Jadi tidak pernah model begini, saya tidak pernah masuk penjara. Rasul Paulus pernah dipenjarakan karena nama Tuhan Yesus. Banyak Rasul Paulus alami luar biasa. Tapi karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih dia. Ya, terus terang jujur saya dengan sikap rendah hati, saya tidak kuat kalau menghadapi Rasul Paulus. Tapi kekuatan Roh Kudus, Roh Kudus kan menopang setiap kita. Kita semangat roh kita menyala-nyala melain pekerjaan Tuhan. Bukan kuat gagah lagi manusia, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Ya, aku banyak jerberi kepala dan bekerja berat. Tapi kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kasihan, dahsyat nih Rasul Paulus. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat, untuk memelihara jemaat-jemaat, saudara. Ada kekuatan Roh Kudus menopang Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan kuat gagah, Rasul Paulus. Saya yakin ada kekuatan Roh Kudus, ada kuasa Tuhan menyertai. Jika ada orang merasa lemah, tidak aku turut merasa lemah. Jika ada orang tersandung, tidak aku hatiku hancurlah duka cita. Jika harus bermegah, aku akan banyak bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdosa. Di Damsik, wali negeri Raja Areas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Ayat 33 yang terakhir. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan demikian aku terluput dari tangannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Perjuangan Rasul Paulus luar biasa, tapi ada penyertaan Tuhan. Demikian kita bisa belajar di sini. Mari kita mau selalu giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Pandang Tuhan Yesus, sebagaimana Rasul Paulus disertai Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Demikian kehidupan kita sama, ada dalam perlindungan Tuhan. Yang penting selama kita hidup, mari, saya sudah katakan tadi, jadilah hamba Tuhan yang produktif. Jadilah anak Tuhan yang produktif. Jangan diam-diam saja, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kasihan saudara kita yang belum terima Yesus. Supaya banyak mereka dilawat di jamaah Tuhan. Mungkin dalam rumah tangga Bapak Ibu, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, apa yang kita kerjakan, bawa di dalam doa. Supaya tujuan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, haleluya. Ada banyak kerja kalau mau, amin, haleluya. Bawa orang dosa kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya dan disalibkan. Tuhan Yesus itu sudah berkorban untuk kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pekerjaan, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbalik tidur, berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan, beritakan Injil, beritakan berita kerajaan Allah, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan kita mau selalu dekat dengan Tuhan, supaya kekuatan Roh Kudus menopang hidup kita. Apapun pergumulan, tantangan di dalam lain pekerjaan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Ada besar upah di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.